Oke, terima kasih untuk Bapak Satu dan Ibu Ibu. Ya, Bapak Satu dan Ibu Ibu atas kehadirannya. Ya, Bapak Satu dan Ibu-ibu. Ibu banyak. Ya, oke. Oke. Ini logonya Juru Penggerak. Jadi salamnya kita itu adalah salam dan bahagia. Artinya kita harus selalu saling menyapa. Kemudian jangan lupa kita selalu tuntut tersenyum dan bahagia. Selanjutnya, ini nama komunitasnya kita, yaitu komunitas Ayo Berbagi Ilmu atau disingkat dengan ADI. Tadinya mau masukin Melinda dan Bu Elwi Waryani. Nah, mereka di Medan, jadi nggak bisa kita masukkan fotonya. Oke, cantik lah kita, ya. Oke, iya. Oke, budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, gitu ya. Pertanyaannya, ya, bukan itu untuk positifnya Bu, jangan, iya, jangan, ya, oke, nah jangan, oke, jadi pasangan oke, budaya positif. Jadi yang harus mau kami sampaikan adalah kami berharapnya Bapak Satu dan Ibu-ibu yang lain itu adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Apa sih berpihak pada murid? Nah, kita mulai dari bagaimana kita mengenali siswa kita. Apa sih kebutuhan yang kita butuhkan untuk memberikan materi ke siswa kita. Misal kayak saya matematika, saya masuk kelas 7 itu saya mau tahu dulu nih anak-anak, kalau saya kasih materi bilangan bulat tentang negatif dan positif, dia sudah bisa belum? Kalau dia belum, maka saya harus memberikan kepada mereka konsep bahwa bagaimana mengubah positif dan negatif itu menjadi satu kesatuan. Kapan dia dinyatakan negatif untuk operasinya penjumlahan, kapan dia dinyatakan positif, ya? Atau pada perkalian, kapan dia negatif dikali negatif dapat menjadi positif, nah gitu ya? Atau pada prakarya kita memperkenalkan tentang jenis-jenis ikan di Muara Enim. Yang ada di Muara ini ikan apa baik? Jangan kita menyebut ikan paus, oke? Ikan lele, iya. Nah, jangan kita nyebut lagi ada ikan gembong gitu ya. Ada di Muara ini nggak ada, ya. Ikan sulang pasti ada ya. Oke. Yang kedua, ikan betok. Yang kedua, melakukan evaluasi. Belum, untuk dalam kelas kayaknya kita belum memerdekakan anak dalam belajar. Tapi mudah-mudahan dengan adanya program Guru Penggerak ini kami bisa men-sharing apa yang kami dapat dan bisa mengaplikasikan atau mengajak semuanya untuk bisa sama-sama menerapkan budaya positif ini sesuai dengan Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara Bapak pendidikan kita. Nah, lanjut ke budaya positif tadi Bu, Pak. Awalnya dari sebuah peraturan kelas. Nah, peraturan kelas tadi idealnya nih, peraturan kelas ini identik dengan sebuah hukuman jika tidak kita taati, gitu. Nah, dalam budaya positif ini kita harus mengalihkan dalam artian peraturan kelas itu kita ubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Maksudnya bagaimana? Kalau peraturan kelas yang sudah kita buat selama ini dan kita terapkan, kalau tidak kita taati, berarti kita akan mendapat hukuman. Nah, itulah yang menjadi tertanam di dalam diri kita semuanya di lingkungan sekolah ini bahwa ini peraturan nih. Datang terlambat pasti kena hukum kalau terlambat. Kita harus datang pagi. Itu maksudnya peraturan kelas. Nah, mengapa harus kita pelan-pelan ubah menjadi keyakinan kelas? Karena ada sebuah keyakinan kelas itu. Iya, kita menyadari adanya kesepakatan yang kita pahami bersama. Kesepakatan apa itu? Karena ada semacam nilai dan tujuan. Ngapa sih ini dibuat? Peraturan ini ngapa sih dibuat? Jadi kita ada tujuannya, ada nilainya. Bukan karena peraturan dibuat karena takut dihukum, tapi karena ada nilai-nilai dan tujuan yang harus kita capai bersama. Begitu maksudnya keyakinan kelas. Lalu setelah setelah dimulai keyakinan kelas, nanti akan tercapailah lingkungan positif di sekolah kita.
Dan lingkungan positif itu membawa ke kita dalam budaya yang positif di sekolah. Nah, sekarang tadi sudah saya sumpah. Jangan kesusu nunggu. Jangan kena kesusu. Tarik napas, buang. Apa perbedaan di sini antara keyakinan kelas nantinya? Ngapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan? Seperti yang tadi saya ulas di depan. Kenapa harus keyakinan kelas tidak peraturan? Sekarang sudah pakai peraturan nih, ngapa tidak keyakinan kelas? Nah itu, coba kita telah pertanyaan yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai roda 2? Pasti jawaban kita, kita polisi kan? Helm. Iyo, alasannya karena takut ditilang polisi, bukan karena nilai dan tujuan dari sebuah peraturan bahwa kita harus menggunakan helm. Padahal tujuan sebenarnya atau nilai sebenarnya yang harus kita taati itu adalah karena keselamatan. Benar. Keselamatan kita juga. Nah, motivasi inilah yang harus kita Kalau lakukan. seandainya tuburan pecah pala. Keyakinan inilah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, Bapak Ibu. Karena kalau kita hanya berpatokan peraturan ini dibuat dilaksanakan karena takut dihukum, kita hanya begitu-begitu saja, tidak ada motivasi intrinsik dalam diri kita. Tapi kalau kita meyakini, oh tujuannya begini, nilainya begini dari sebuah peraturan tersebut, insya Allah motivasi intrinsik itu akan timbul di dalam diri kita dan akan berkelanjutan. Nah, ini kesepakatan kelas. Contoh tadi yang sudah dibahas, ini untuk di kelas ya Bapak Ibu. Kami alhamdulillah dari kami sudah pernah mencoba itu dan kami nanti akan mengusulkan untuk kedepannya ya di setiap kelas kita coba membuat ini, karena nanti setelah kami lahir kami kayak dicek sekolahmu ini iya sebelum lahir kami masih 3 bulan ini kami dicek ionya enggak ini guru-guru CGP ini sudah ngajak kawan-kawannya melaksanakan kesepakatan kelas gitu. Jadi nanti kita sama-sama bisa Bu, tidak perlu kita ngajak kami kemarin seperti ini misalnya. Nah, kami di situ melaksanakan seperti itu kemarin. Nanti kita permanenkan ya. Nanti kita permanenkan dan minta bantuan ke sekolah untuk membuat kesepakatan kelas, termasuk peraturan, termasuk dalam kata-kata peraturan yang ada di lingkungan kita ganti dengan kesepakatan atau keyakinan sekolah. Oke. Oke, nah ada beberapa perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Keyakinan itu selalu kembalikan buku di tempatnya. Ya, apa sih sebenarnya nilai dan tujuan yang kita ingin capai dalam sebuah peraturan itu adalah tanggung jawabnya kan? Ya, tanggung jawabnya. Ya, terus misalnya dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai dan keyakinan yang ingin kita capai? Yaitu menghormati orang lain. Ya, bahasanya beda ya, bahasanya sangat ini. Hadir di sekolah 15 menit misalnya. Iya, untuk apa? Ya, menghormati orang lain ya, karena kalau kita terlambat yang lain ikut bagi kelas misalnya ya, ikut pecah konsentrasi mungkin ya, dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan misalnya. Kenapa? Karena mengganggu keselamatan orang lain ya, menghormati orang lain. Menggunakan narkoba untuk apa? Karena kesehatan, bukan takut karena ketahuan polisi, tapi karena takut karena kesehatannya. Dan gunakan masker, jangan berlari di kelas dan koridor. Oke, dihukum dengan penghargaan. Maksudnya bagaimana? Begini, menurut pengetahuan saya, iya, kita sering di kelas melakukan reward dengan anak-anak. Nah, yang reward inilah sebenarnya itu sebuah hukuman, penghargaan, tapi berupa hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini nanti akan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang.
juga nanti mengurangi ketepatan, menjadi tidak efektif belajarnya dan merusak hubungan. Misalnya contohnya seperti kita selalu kasih reward untuk anak yang pintar, yang selalu rajin. Kalau disuruh maju terus, misalnya, ya kita kasih reward terus nih, kita kasih hadiah terus atau stiker-stiker. Nanti anak-anak yang tidak bisa, mereka akan merasa minder, kecil hati. Nah, padahal di suatu kelas kita mendapatkan anak-anak yang sangat beragam dan berkarakter, berbeda karakternya. Dan yang itu yang tidak diinginkan oleh pemerintah kita. Kita harus mengajar seperti kelas inklusif, gitu maksudnya, ya. Lanjut. Nah, ada perbedaan antara sanksi dan hukuman, konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi maksudnya, ya. Misalnya begini. Coba ya, Bapak Ibu cek. Mencatat 100 kali di buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Pernah dong? Ya, itu kira-kira hukuman atau sanksi atau konsekuensi? Hah? Konsekuensi? Ya, konsekuensi sama dengan sanksi ya Pak. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang jawaban lain? Iya, ya. Menurut kami, setelah kami mendapat materi kemarin, ini sebuah hukuman. Kenapa? Karena sangat tidak korelasi dengan pelajaran yang diadakan. Ya, ini sebuah hukuman Bapak Ibu. Ya, bukan konsekuensi. Harusnya sebaiknya kita melakukan konsekuensi, bukan sebuah hukuman kepada anak. Ya. Lalu lari mengelilingi lapangan basket. Pak Yayan, hukuman apa konsekuensi sih? Iya, benar itu hukuman. Ya, Itu pemanasan, sebuah Pak. hukuman kita ganti dengan sebuah sanksi, bukan sebuah hukuman sanksi atau konsekuensi. Konsekuensi itu apa itu? Lari lapangan nggak boleh. Ya, lanjut. Lanjut ya, murid meminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga termasuk sebuah hukuman. Yang mana yang contoh yang merupakan sebuah sanksi? Yang begini di bawah sekali itu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Ya. Baca itu. Benar, Bu, disuruh menyanyi. Galak-galak. Iya. Ada sikap. Iya. Ada sikap yang benar-benar dia merasa, oh iya ya, aku harus begini gara-gara melakukan kesalahan itu. Maksudnya begitu, ya. Nah, misalnya nih, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kita ada pura-pura marah, cuman kita, loh kok dicoret-coret nih, kamu siap ganti? Gitu. Jadi kita harus ganti. Konsekuensinya ya dia harus ganti kalau sudah mencoret-coret temannya, bukan tidak harus kita hukum gitu maksudnya. Membersihkan tumpahan air meja, itu juga ini termasuk konsekuensi. Kenapa? Dia sudah melupakan air, jadi dia harus bertanggung jawab untuk membersihkannya. Bukan berarti dia sudah melupakan meja lalu kita suruh clear, itu namanya hukuman. Itu kira-kira. Boleh nulis kalimat 100 kali kalau nggak tulis. Bahasa Indonesia boleh? Ya, biar api tulisannya Bu ya. Kalau dia dalam bahasa Indonesia bisa disuruh bikin cerita. Dia udah bikin cerita. Nah, dia boleh menulis ceritanya itu boleh dari di papan tulis atau dia menceritakan langsung di sisanya. Kalau dia tidak mau cerita, Sudah tulisan saya tidak berbeda. Ya, konsekuensi. kalimatnya itu. Ya, dia bercerita. Boleh. Dia bercerita Bu ya. Nyambung dengan materi yang kita tulis. Yang penting ya bahasa Indonesia dia bercerita kayak dia mengarang kayak Bu ya. Oke, lanjut ke perbedaan hukuman dan sanksi tadi. Contohnya ya Bapak. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, benar ya Pak Bu ya. Anak-anak sangat takut dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, ya. Iya. Oh, nanya kok. Kalau yang misalkan pelajaran biologi, hukumannya sebutkan 5
5 jenis hewan. Tergantung orangnya, materinya itu materi apa? Tentang yatim. Boleh. 5 jenis hewan yang banci. Ibu dipahami. Kalau dalam PPKN seperti presiden kita. Boleh Bu, bagus. Iya. Ayo Bu ya. Agama juga kalau ini ya kapal. Apa? Anak aman agama adanya. Sebutan SPD apa yang dihafal? Ya. Sebenarnya ini kalau PPKN ada pemerintahan, ada pula ini lah. Yang namanya hukuman itu memang harus ada sanksi. Sesuai dengan norma. Ya, ada norma, ada materi. Oke, lanjut Bu ya. Yang terakhir, marah dan rasa bersalah dipermalukan ini karena gara-gara adanya hukuman. Tapi seandainya konsekuensi yang kita terapkan, anak-anak ya tidak nyaman, hanya merasa tidak nyaman ya, dan dihasilkan untuk sementara waktu. Tapi setelah konsekuensinya selesai, dia sudah melakukan tanggung jawabnya, insya Allah dia kembali lagi ke dalam kelas dengan perasaannya nyaman. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf, nanti dilanjutkan kebutuhan dasar manusia ini yang udah lebih keren lagi materinya Bu. Nanti akan dijelaskan, akan dipaparkan oleh Miss Fiona Dewati. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan Sama-sama, kepada kami. Jadi tadi sudah teman kami sampaikan bahwa hari ini kita membahas tentang budaya positif. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Ina, kemudian dijelaskan juga oleh Ibu Rizka. Nah, sekarang kita memang benar bahwa pada awalnya kalau bicara di awal kita peraturan, bilangnya kemudian kita bilang kesepakatan, apa namanya itu peraturan-peraturan itu sebaiknya kesininya memang kesannya kalau namanya peraturan kan ada malah yang bilang peraturan dibuat untuk dilanggar, betul Bu? Nah makanya untuk itulah kita step by step, perlahan saja kita ubah dia ke yang namanya keyakinan. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya keyakinan itu tumbuh dari dalam diri sendiri. Jadi dia motivasinya intrinsik dari dalam dirinya. Oh aku pakai helm ini karena untuk menjaga keamanan, bukan karena ada polisi takut kena tilang seperti itu. Nah kembali ke situ kita berarti bicara ke yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Ibu, Bapak-bapak. Jadi ada kebutuhan akan cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Iya. Kemudian penguasaan. Kemudian ada kebutuhan akan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan, dan yang sebenarnya cukup vital adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita bahas dari yang paling vital dulu. Kebutuhan bertahan hidup. Ya, kebutuhan bertahan hidup ini tentu saja berhubungan dengan sandang, pangan, ya seperti itu. Kemudian kebutuhan jasmani serta rohani kita. Nah, setiap kita manusia memang pasti berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar ini. Nah, terkadang juga kalau kita samakan di pendidikan, misalnya kita punya kasus nih, misalnya nih ada kasus. Di kelas, kalau saya belum menemukan kasusnya karena kan memang anak-anak tidak diizinkan untuk jajan ya. Nah tapi kami kemarin dapat tadi kasus bahwa ada si anak, kita sebut saja Doni ini mengambil makanan dona. Ya, Doni ini mengambil makanan dona di jam istirahat. Ya, akhirnya apa? Akhirnya guru kemudian memanggilnya, melakukan restitusi yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dona. Setelah ditanya, ternyata kenapa Doni mengambil makanannya Dona? Akhirnya Doni menjelaskan bahwa, memberitakan bahwa Doni belum sarapan. Ya, nah itu termasuk dalam kenapa Doni melakukan itu. Alasannya karena dia kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup karena dia lapar tadi, seperti itu Bu. Jadi kalau kita bicara bertahan hidup itu berarti dia berhubungan dengan jasmani dan rohaninya tadi ya, itu. Ya, yang rohani nggak saya sebutkan, sudah paham ya semua bapak-bapak sama ibu.
Saya jelaskan lagi masalah rohani. Kemudian cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Nah, ini bicara kita tentang perhatian. Setiap manusia itu membutuhkan cinta dan kasih. Setuju ibu-ibu, bapak-bapak? Iya. Iya. Jadi kalau tanpa cinta dan tanpa kasih, apalah arti hidup ini kan? Iya, hampa rasanya. Iya, anak didik kita juga seperti itu Bu. Jadi kalau saya pribadi, saya rasa kita semua juga pernah ada anak itu kan cari perhatian, ya, ribut yang di dalam kelas cari perhatian kita. Itu salah satu bukti apa? Bahwa dia membutuhkan cinta dan kasih. Jadi jangan dimarah Bu. Tapi saya masih juga sih kadang-kadang karena emosi ya. Jadi kadang-kadang kita emosi, kita sedang ngajar, tiba-tiba dia nyeletuk lah, atau dia melakukan hal-hal yang terus terang mengganggu konsentrasi kita untuk mengajar. Ya, kita merasa emosi atau marah itu wajar, cuma mungkin bisa kita perlahan kita tekan karena kita harus melakukan hal-hal yang sifatnya tidak sampai membuat anak itu terluka seperti itu ya Bu ya. Nah kemudian penguasaan ini kalau bicara penguasaan berarti anak-anak ini bicara tentang rasa ingin memimpin seperti itu. Kalau di anak-anak SMP mungkin sudah ada geng ya, seperti geng-geng seperti itu. Nah itu salah satu bukti bahwa mereka kebutuhan dasar mereka adalah penguasaan. Mereka ingin menguasai, ingin menjadi pemimpin seperti itu. Atau misalnya kalau ada tadi kasusnya, yaitu kayak mau malak-malak temannya kan, dia merasa gagah seperti itu termasuk kebutuhan dasar manusianya. Kemudian kebebasan, kalau kita bicara tadi sudah dibahas sama Ibu Rizka tentang merdeka. Nah, merdeka di sini kalau kita bicara dari filosofi Ki Hajar Dewantara, memang sekarang ini saat ini kita diminta untuk memerdekakan. Jadi kita merdeka, anak-anak itu merdeka, bebas, tapi bebas dalam batasan tertentu, ya. Jadi dia bebas. Kalau seperti pada saat ini materi yang kami pelajari adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu ya, bebas terkendali seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang saat ini kami pelajari menunjukkan bahwa kebebasan itu artinya kita membebaskan anak dalam melaksanakan tugasnya, tapi tetap ada rules-nya, tetap ada kesepakatan yang harus kita jalani seperti itu. Misalnya nih kalau misalnya tadi ya Bu, Ibu tadi ngomong misalnya suruh buat puisi. Nah kalau anaknya nggak mau nulis, suruh video aja bisa, ya Bu. Jadi anak-anak silakan membuat sebuah puisi. Kalau dia nggak mau kumpul dalam bentuk tulisan karena tulisannya jelek, dia boleh membuat video. Karena kita ketahui anak-anak itu kan ada tiga tahap belajar ya Bu ya. Jadi ada yang audio, ada visual dan audio visual. Kinestetik satunya lagi. Ya. Baik. Nah, selanjutnya kesenangan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu ingin merasa fun, senang. Jadi mereka kadang-kadang melakukan sesuatu melakukan sebuah kesenangan yang tanpa mereka sadari mungkin itu menyakiti orang lain. Itu. Intinya dari kelima kebutuhan dasar ini adalah bahwa kelima kebutuhan dasar manusia ini memang sedikit banyak kita semua pasti ingin memenuhinya. Namun bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan dasar kita itu tanpa menyakiti orang lain, tanpa melukai perasaan orang lain seperti itu. Ya, baik. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah di sini jadi kita guru. Ya, ini ada 5 posisi kita. Jadi pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman atau sebagai pemantau, atau yang paling tinggi adalah manajer. Kita guru diharapkan sudah masuk ke tahap manajer. Perbedaannya bisa dilihat. Nah, kadang-kadang ya saya pribadi pun terus terang memang
karena kami saat ini memang sedang belajar ya Bu ya, baru 3 bulan kita belajar. Nah, di sini sebenarnya anak-anak itu dengan 5 posisi kontrol ini tanpa kita sadar sebenarnya gesture pun apa namanya itu bahasa tubuh kita itu kadang-kadang itu menunjukkan bahwa kita menghukum siswa. Ya, dengan kita menunjuk begini itu pun sebenarnya sudah menghukum. Ya. Ya, maksudnya gini. Kadang-kadang kita hey, nah kita hey itu sebenarnya sudah masuk ke posisi kita menghukum. Ya nggak apa-apa Bu, kita pelan-pelan kita berubah ya. Seperti itu. Nah di situ bisa kita bicara di penghukum misalnya dia menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyendir. Ya, jadi menyindir. Ayo siapa hari ini yang belum buat PR? Itu sudah menghukum. Kenapa dia dibilang penghukum? Karena di situ ya. Nah, kemudian dari kata-kata pun kita bisa. Waktu kita bilang kalau kamu nggak melakukannya awas ya. Awas siapa yang nggak kumpul tugas, ibu kecil ke nilainya. Itu juga sudah menghukum seperti itu ya. Kemudian hasilnya sebenarnya itu hasilnya bukan anak-anak patuh. Mereka patuh di depan kita saja, tapi lebih banyak sifat berontak yang akan muncul seperti itu ya. Nah kemudian itu dia kaitannya dengan dunia kita. Ini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah nanti murid kita bilang biarkanlah, paling nggak dihukum lagi, paling suruh keliling lapangan, paling gitu ya. Akhirnya apa namanya, mereka malah tidak mengerjakan apa yang kita perintahkan seperti itu. Dampaknya ya tadi dia mengulangi kesalahannya. Kemudian kalau membuat orang bersalah, kita ceramah, marah-marah gitu. Ini nggak kerja kamu nggak, ibu sudah capek-capek buat soal buat 2 jam bahar berturut-turut, kamu 15 menit selesai, salah kalau pula. Itu sebenarnya juga iya sama Bu ya. Iya, sebenarnya itu mungkin iya betul Ibu, karena kitanya terbiasa juga ya. Iya seperti itu. Jadi di situ ya Bu. Nah terus kita sudah bilang misalnya, ibu ini capek nih ngajari kamu nih, kamu udah baca-baca. Nah itu juga sebaiknya mulai kita hindari seperti itu. Kemudian hasilnya ya tadi anak-anak berbohong. Daripada nanti kalau misalnya aku jawab belum ngerjain, lagi aku kena marah. Jadi akhirnya mereka berbohong. Mana PR-nya? Karena belum ngerjain, akhirnya bilang apa? Tinggal Bu, lupa. Padahal sebenarnya tidak mereka kerjakan. Ya akhirnya dia ngomong besoknya nggak masuk, misalnya seperti itu malah. Dan kalimat sakti mereka adalah maaf, ya seperti itu. Akhirnya mereka dampaknya jadi rendah diri, ya. Nah kemudian posisi kontrol yang cukup berhasil itu, tapi kontrolnya dari luar, jadi ekstrinsik ya. Seperti itu kalau kita menjadi teman bagi teman-teman, bagi anak murid kita seperti itu. Kita ya kontrol. Kenapa? Ada yang salah saya bilang juga ada kan? Orang kita ya. Saya enggak ya Bu ya. Sudah latihan dulu saya mengkontrol. Kontrol tuh. Oke, kemudian nah gitu kan, ayolah demi ibu buat PR ya nak, demi ibu. Akhirnya mereka melakukan sesuatu bukan karena keinginan dari dalam diri mereka. Oh kalau aku udah ngejelit, pagi aku dimarah sama ibu Ibu Lina seperti itu. Kalau aku gak buat PR ini nanti aku kena marah Pak dijemur di lapangan. Akhirnya mereka melakukan tugas mereka, tapi ada ada alasan. Ya alasan yang bukan berasal dari dalam diri mereka seperti itu kan. Akibatnya ya mereka seperti itu kan, lemah, tidak mandiri dan tergantung sama gurunya. Kalau gurunya tidak ngobrol dengan dia, misalnya kita di dalam kelas dengan si A misalnya, nah begitu si A itu kita tidak dekati lagi, mungkin dia jadi ya tergantungan dengan kita, akhirnya dia lulus lagi seperti itu kan. Nah selanjutnya pemantau sama seperti teman, hanya saja dia lebih ke menitik beratkan pada sanksi dan hadiah seperti yang disampaikan oleh Ibu
Rizka tadi. Nah, ini tadi kami sudah sampaikan bahwa sejogjanya kita ini berada pada posisi manajer, ya. Jadi posisi manajer di mana kita itu bukan menyalahkan anak, bukan kita bukan kita yang memulai, tapi kita melakukan pemantikan, melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sehingga akan timbul kesadaran dari mereka sendiri. Nanti sesudah ini ada yang namanya segitiga restitusi, di mana kita bisa memberikan pernyataan-pernyataan pemantik sehingga akan timbul yang namanya motivasi dari dalam diri siswa kita sendiri, dengan harapannya kalau mereka itu sudah termotivasi dari mereka sendiri, maka kita bisa lebih leluasa dalam memberikan materi. Karena prinsipnya ya Ibu, anak-anak itu kalau sudah ada keinginan atau muncul sebuah niat dari diri mereka sendiri, maka yakinlah apa-apa itu pasti akan lebih mudah. Karena kalau saya berbicara dari segi Merdeka Belajar, ya Bu ya, itu Merdeka Belajar itu terdiri dari MERRDEKA, mulai dari kata-kata M-nya itu singkatan dari mulai dari diri sendiri dan nanti diakhiri dengan aksi nyata. Nah, alangkah indahnya rencana Mas Nadiem kalau seandainya memang kita bisa, ya Masnya saya itu, seandainya kita bisa membuat profil pelajar Pancasila yang benar-benar merdeka tadi. Jadi memang sudah ada intrinsik dalam diri mereka, motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Jadi mulai dari diri mereka sendiri. Jadi kita sebagai manajer, ya kita bisa sebagai manajer bisa menguatkan pribadi siswa. Kemudian siswa sudah meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Jadi mereka sudah mempositifkan diri mereka sendiri, sudah memotivasi diri mereka sendiri. Dan akhirnya adalah dampaknya siswa bisa mengevaluasi diri sendiri dan mereka tahu bagaimana memperbaiki dirinya. Nah, ini semua bisa kita lakukan nanti pada saat siswa menghadapi suatu masalah atau tanpa ada masalah pun nanti akan ada guru akan melakukan sebuah kegiatan yang namanya restitusi, kegiatan restitusi. Nah, saya kira untuk kegiatan restitusi nanti akan dijabarkan oleh Ibu Dona. Kami kira itu saja. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya sama seperti Rizka agak sedikit doger. Ya, karena semuanya adalah guru-guru saya dulu waktu di SMP. Terutama itu Benelki senior saya di guru PPKN ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, untuk penyadaran coba semuanya untuk berdiri. Sini berarti. Hangat na siyang niya. Nah, ini kontrolnya tuh udah bagus. Nah, kontrol mic-nya. Oke, guru besar silakan minta bantu ke depan Ibu Menti. Oke, kita akan kita akan melaksanakan atau menerapkan tekuk PPK. Masih ingat semua tekuk PPK seperti apa? Lupa ya. Oke. Saya kasih satu contoh ya, Bapak Ibu. PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Ingatnya
Yes saja. Raju. Religi nasionalis apa lagi? Ini ketemu ya. Ini apa? Apa yang tadi? Terus yang ini gotong royong. Yes. Gotong royong. Gotong royong. Religi nasional. Mandiri. Oh mandiri, gotong royong, iya. Integritas. Yes. Religi. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Itu sebenarnya hanya apa namanya? Intermezzo karena saya benar-benar gugup ini. Ya. Oke, baik, lanjut ke materi. Ini adalah akhir dari materi kita yaitu mengenai budaya positif, di mana materi terakhir ini. Oke, apa itu restitusi? Bukan resti anaknya Ibu Nik ya. Ini restitusi. Tadi Ibu restitusi. Saya ambil contoh. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, ya, ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka kebiasaan kita adalah kita langsung memaafkan ataupun membuat orang tidak merasa nyaman. Nah, tanpa kita fokus untuk melihat apa sih yang sedang terjadi dan bagaimana cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ya. Kemudian kita ke materi restitusi. Apa itu restitusi? Oh ya silakan Bu Tiris. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Baik, terima kasih kepada Ibu Tiris. Kita kasih tepuk tangan segitiga. Kita kasih tepuk tangan segitiga untuk Ibu Riris. Oke ya, jadi intinya restitusi adalah ingin memulihkan kondisi anak, di mana dengan adanya restitusi maka adanya disiplin positif, tujuan dan kita memperbaiki kesalahan anak bukan dengan mengejas dia ataupun mencemooh dia, tetapi kita lihat kesalahan, bentuk kesalahannya itu apa dan kita perbaiki dari kesalahan tersebut sehingga anak bisa menerapkan juga yang namanya disiplin positif. Lanjut Bu Rizka. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bahwasanya restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kalau kita menebus kesalahan, anak salah, ya udah maafkan, selesai. Nanti dia akan mengulang lagi esok harinya. Tetapi kita memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dan kalau bisa tidak diulangi lagi keesokan harinya, seperti itu. Ciri-ciri yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Dengan adanya restitusi, maka murid yang melakukan suatu kesalahan dapat memperbaiki hubungan dengan meyakini kesepakatan kelas yang telah dilakukan di lingkungan sekolah atau lingkungan kelas. Yang ketiga adalah bahwasanya restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Ya. Yang keempat, bahwasanya restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, kembali lagi dengan keyakinan kelas kita, di mana dalam keyakinan kelas itu muncul nilai-nilai kebajikan. Lanjut ke yang ke-6, bahwasanya restitusi diri adalah cara yang paling baik. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya dengan adanya restitusi maka menuntun anak untuk mencapai tujuan dalam disiplin positif. Yang ke-7, bahwasanya restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Artinya tadi seperti awal yang sudah saya terapkan
PPK, pendidikan penguatan karakter, bahwasanya anak itu dengan adanya restitusi maka akan menimbulkan karakter. Nilai-nilai apa sih yang muncul ketika dia melakukan kesalahan dan kita sebagai guru melakukan restitusi, maka dia akan percaya terhadap nilai-nilai tersebut. Yang terakhir ya, yang ke-8, restitusi itu fokus pada solusi. Sudah saya katakan tadi di awal, bahwasanya restitusi itu kita mencari solusi terhadap kesalahan anak dan bukan fokus untuk menyalahkan anak. Oke, yang terakhir adalah restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya di sini, ketika anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru kita panggil, otomatis pada saat dia nanti kembali ke kelompoknya, dia akan merasa malu. Oh, saya ini sudah melakukan kesalahan, maka saya akan minder. Timbul adanya minder bahwasanya saya sudah dipanggil sama si guru. Padahal sebenarnya restitusi itu untuk mengembalikan anak pada kelompoknya dengan rasa percaya diri. Karena dia sudah tahu apa kesalahan dia, nilai-nilai apa yang dia lakukan, konsekuensi apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada segitiga restitusi. Ada 3, yang namanya segitiga pasti ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksud dari menstabilkan identitas di sini adalah bahwasanya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Karena mengapa? Tidak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect. Ya, kita bukan nabi. Kita ini manusia. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya kesalahan itu tidak hanya satu orang yang melakukan, tetapi ada beberapa orang yang pernah melakukan kesalahan ini. Maksud dari menstabilkan identitas, pada saat anak dipanggil, dia melakukan kesalahan, kita panggil, pasti yang ada dalam pikiran kita akan marah. Nah, disinilah peran kita untuk menstabilkan kondisi anak. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi itu sama seperti pengujian. Kita menguji dengan menanyakan apa sih sebenarnya yang telah kamu lakukan, mengapa kamu melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini kembali lagi berkorelasi dengan keyakinan kelas yang telah kita buat. Nah, boleh Bu, nanti kita di-share kata-katanya itu Bu ya. Ya, misalnya nilai apa yang telah kita sepakati, kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa, yang kemudian di masa depan anak akan mengetahui, oh ini adalah nilai-nilai yang pernah saya lakukan di dalam kelas, seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa harus kita menstabilkan identitas tadi? Karena dengan adanya menstabilkan identitas, anak-anak yang membuat kesalahan itu merasa gagal karena membuat suatu kesalahan menjadi positif terhadap dirinya. Apa yang mesti dilakukan oleh guru atau apa yang mesti dikatakan oleh guru? Ya, contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Artinya adanya penyesalan di dalam dirimu, murid. Yang kedua, operator. Itu tadi ya, validasi tindakan yang salah. Nah, guru bisa berkata, namanya kali tadi kan menguji. Kita mencoba menguji siswa untuk memberitahu apa yang terjadi, mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Apa contohnya? Misalnya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk pendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok, Pak? Lagi itu termasuk validasi tindakan yang salah. Kita menguji.
mengapa dia melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, inilah tadi karena adanya kesepakatan kelas dan produk dari kesepakatan kelas itu ada keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu muncul nilai-nilai kebajikan yang harus dihayati atau harus ditanamkan di dalam dirimu murid. Guru berkata apa? Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Terus, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas, otomatis kata aku tadi sudah ada keyakinan kelas dan nilai-nilai kebajikan, maka siswa akan menjawabnya. Seandainya contoh, siswa terlambat, otomatis dia sudah melanggar nilai mandiri dan juga nilai tanggung jawab. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini bisa kita tanyakan atau menanyakan keyakinan dalam segitiga restitusi. Lanjut guys. Nah, ini adalah contoh penerapan budaya positif dalam segitiga restitusi. Jadi kami kebetulan disuruh membuat skenario bagaimana sih segitiga restitusi itu dilakukan di lingkungan sekolah kita. Boleh silakan disimak videonya. Ini dia, kita saksikan bersama-sama. Jadi lupa tinggal rupanya. Hati isi.